Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Salam sehat sahabat pembelajar semuanya. Apa kabar? Kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan Camtasia. Dan kemarin kita sudah membahas bagaimana cara merekam, kemudian menginputnya ke dalam Camtasia sendiri hasil rekaman kita, kemudian mengedit beberapa poin terutama terkait dengan audio ya. Audio sudah selesai. Kemudian kita belajar membuat title. Nah, hari ini kita akan menunjukkan bagaimana membuat tambahan-tambahan menambah image, menambah judul, atau memotong bagian-bagian dari video kita yang tidak perlu tadi, dengan catatan bahwa kita tetap masih melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu PowerPoint yang saya gunakan kemarin. Video itu PowerPoint yang sederhana, jadi sengaja buat yang sederhana, tidak terlalu rumit. Nah, karena urusan PowerPoint ya, itu selera Bapak Ibu sekalian, dengan catatan beberapa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya itu ya. Jadi kita langsung saja masuk pada menu pengeditan, dan ini kita sudah berada pada halaman pengeditan Camtasia. Ini timelinenya sudah di sini, dan kita sudah bikin kemarin judul sudah ada beberapa, dan mungkin kita akan menambahkan aset ya, istilahnya aset lainnya ke dalam video ini. Oke. Nah, untuk itu mari kita simak video ini hingga tuntas ya, supaya teman-teman semua bisa mengikutinya dengan baik dan melakukannya sendiri pada akhirnya. Oke, kita lanjut. Oke, inilah halaman yang sebelumnya. Kita lihat dulu. Kita sudah menambah musik pembukaan. Nah, baik, berarti ini sudah mulai merekam. Oke, nah, langsung saja kita membuka PowerPoint, materi pembelajaran yang akan kita rekam. Baik, untuk kepentingan ini sementara audio yang ada di rekaman ini kita nonaktifkan dulu supaya tidak tabrakan. Seperti kemarin ada tabrakan, suaranya sama, volumenya juga hampir sama, jadi agak membingungkan. Jadi saya nonaktifkan ya untuk sementara. Tapi ketika kita merender atau menghasilkan video nanti, maka diaktifkan kembali suaranya, dengan catatan dengan asumsi bahwa urusan audio sudah selesai pengeditannya kemarin ya. Baik, caranya adalah kita tracking suaranya, kita ini spread audio dan video. Jadi di track 2 ini tergabung antara video dan audio rekaman kita. Nah, sekarang kita bisa pisahkan
untuk kepentingan sementara, nanti kita gabungkan lagi. Klik edit, separate audio dan video. Nah, sekarang terpisah. Jadi di track nomor 2 itu adalah video, ya. Video ini di track nomor 3 adalah audionya, ya. Track audionya di nomor 3 yang akan kita matikan sementara, nonaktifkan sementara adalah track audionya. Ini suara ini. Suara kita dan layar yang akan kita, nah ini yang akan kita matikan sementara. Caranya adalah dengan klik ini, tanda mata ini kita. Nah, coba kita sekarang dengarkan. Nah, suaranya hilang, ya. Tapi videonya masih ada. Oke, kita mulai dari sini. Ya. Pada video kali ini kita mengedit selain audio, ya, selain audio. Apakah itu audio apa videonya, ataukah mungkin kita menambah image lainnya? Oke. Baik. Sekarang kita lihat dari video ini. Karena tujuannya adalah video pembelajaran. Oleh karena itu, nah, bagian yang ini sepertinya tidak perlu. Jadi kita langsung saja masuk. Nah, ini layar depan ini. Nah, kita akan mulai dari sini saja. Ya, seperti itu. Dengan catatan start suara kita sebagai pengajar dimulai dari sini. Ya, seolah-olah kita berada di depan kelas tadi menjelaskan tentang materi pembelajaran kita. Jadi mulai dari sini. Nah, yang ini tidak perlu bagian sini. Nah, oleh karena itu kita potong. Caranya seperti kemarin memotongnya, kursor ini dibawa ke sini, kemudian pilih ini, tanda split ini atau ya silet ya, untuk memotong, pisau tajam ya, razor, klik. Nah, ini. Ini yang akan kita pakai. Yang kita buang adalah ini. Ya. Kita buang ini. Dan karena kita akan mempertahankan nantinya audio yang ada, maka ini kita tidak perlu geser. Ya. Jadi biar tetap di sini. Nah. Nah, seperti itu. Jadi video akan dimulai dari sini. Ini juga berarti selain layar, video kita juga kita akan potong ya. Jadi bukan hanya layar tapi juga video. Karena di sini ada 3 track. Sekali lagi, mungkin kurang jelas tadi ya. Track 1 adalah layar yang menggambarkan PowerPoint kita. Track 2 adalah video. Di track ketiga yang tidak aktif ini adalah audionya. Kita sudah pisahkan tadi. Nah, sekarang kita potong karena videonya tidak perlu. Kita potong juga videonya pada posisi yang sama. Ini kita lihat di situ ada posisi 0024 detik ya, di sini kita potong di sini. Nah, oke, ini juga kita buang. Itu untuk sementara kita biarkan di sini dulu. Baik.
Nah, ini kan belum pembukaan, ya. Belum pembukaan artinya pengajar atau kita belum membuka PowerPoint ini secara penuh. Ini baru di layar editnya PowerPoint. Yang intinya nanti kan ada di sini. Nah, ketika kita sudah membuka layar show, ya. Kalau pilihannya di ini ada di show, jadi pilihan di sini. Nah, oleh karena itu kita bisa mainkan ini. Nah, di posisi ini, ketika dia mulai show, kita perlu pisahkan. Kenapa perlu dipisahkan? Supaya ada efek sedikit pembuka, misalnya pembuka dari pengajar. Kita pisahkan ini sama dengan tadi, tapi kita tidak membuangnya, hanya memisahkan saja. Split. Nah, tujuannya apa? Jadi karena ini adalah pengantar, maka putar. Nah, ini video ini bisa kita perbesar, ya, untuk menutup layarnya dengan cara pilih scale to fit. Nah, ini jadi besar. Ini pun masih belum menutupi seluruh layar. Kita bisa menutup seluruh layarnya full dengan cara tekan tombol shift, tahan, kemudian kita seret. Nah, seperti itu, sehingga penuh, dan kita posisikan seperti ini. Oke. Dalam video ini memang apa yang disampaikan beda, ya. Mestinya ketika kita akan membuat video pembelajaran, maka di layar ini penyampaiannya adalah ya salam pembuka, gitu. Ya, salam pembuka dari pengajar untuk sebelum masuk kepada ini, pada materi, ya. Tapi ini karena contoh, ya berbeda, ya. Yang disampaikan juga lain karena terkait dengan video. Nah, ini posisinya seperti ini. Coba kita jalankan. Ya, seolah-olah ini adalah pengantar memasuki materi pembelajaran kita. Nah, baru masuk ke pembelajaran ini, ya. Masuk ke materinya. Oh, sorry. Sudah dapat, ya. Nah, agar ada sedikit efek, ya, sedikit efek untuk masuknya tidak terlalu mengejutkan. Ini kita beri efek transisi yang memperhalus masuk dan keluarnya. Misalnya efek transisinya fade in aja, ya. Ini, nah, sehingga masuknya seperti ini. Ya, jadi lembut masuknya. Oke. Sedangkan di sini mungkin kita bisa bikin efek lainnya. Misalnya apa? Ini supaya masuknya misalnya ini. Kita ini efek swipe. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Ya, atau terserah kita ganti efek lainnya. Ini tidak harus dihapus, nanti kita tindih saja dengan efek insert deh, karena ini ada perbedaan ukuran. Nah, seperti itu, ya, cukup ini, ya, bagus kayaknya. Ini namanya efek transisi. Nah, mulailah kita melakukan
penyampaian materi kita di situ. Lalu apa lagi? Nah, sementara kita perbesar, kita perlu misalnya ini kan backgroundnya polos, terlalu polos. Kita bisa ganti dengan background yang lain. Misalnya, saya akan cari background apa yang cocok. Silakan Bapak Ibu nanti explore sendiri background yang apa. Saya punya beberapa background di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan background supaya tidak monoton, layarnya hijau seperti itu. Saya ambil katakanlah ini ya. Ini aja deh. Ini. Nah, kita bawa ke ini media, dibuka dulu. Sini. Nah, kita masukkan ke media sini dulu dengan tekan tombol dan seret ke medianya. Nah, ini sudah ada muncul di sini dan nanti baru kita akan seret dia ke arah mana akan kita tetapkan. Kita bawa ke sini misalnya. Nah, ini. Atau ke sini. Sekalian. Coba di sini. Oke. Kita lihat posisinya menutupi semuanya, ya. Untuk tidak menutupi nanti kita kirim ke belakang. Kirim ke belakang aja dulu ya. Dengan cara edit, arrange, send to back. Nah, dia akan muncul di belakang kita. Tapi tertutup oleh layar. Oleh karena itu naik lagi, kita send supaya berada di tengah-tengah. Jadi forward. Nah, jadi dia ada berada di tengah-tengah antara layar layar PowerPoint, layar presentasi dengan video yang akan kita edit. Nah, caranya gimana supaya memunculkan layar ini, background ini? Caranya adalah hijau ini kita hilangkan. Orang sering biasanya menyebut green effect, ya. Tapi sebenarnya tidak harus green, hijau. Yang penting polos warnanya. Kebetulan di sini adalah warnanya hijau. Caranya kita pilih modifikasi, yaitu modify, add effect, kemudian pilih visual effect, lalu pilih di sini remove a color. Karena tujuan kita adalah menghilangkan warna background kita sehingga videonya menjadi transparan. Nah, sekarang pilih remove a color. Nah, di sini ada, kita lihat di properties. Defaultnya adalah warna hijau, tapi hijaunya juga tidak sama dengan background kita. Nah, untuk itu supaya sama persis, kita klik tanda panah arah yang ke bawah ini, lalu pilih pen-nya, select color from image, pen, arahkan warna yang akan kita hilangkan. Nah, sekarang sudah hilang. Oke, sekarang sudah hilang, background kita sudah menjadi transparan. Oke, transparan dan ukurannya belum sama. Ukurannya belum sama. Kita jadikan tadi seperti apa? Ya, scale to fit. Nah, sorry, salah posisinya. Ini yang dimaksud. Scale to fit. Oh, ini. Kalau misalnya karena ini video kita ada berada paling depan. Ketika kita klik, maka dia akan masuk pindah ke sini. Padahal kita akan menuju ke track 2. Nah, untuk sementara track 3-nya kita tutup dulu dengan tanda mata ini.
Jadi tidak aktif dia sementara. Nah, sekarang kita berada di track 2 ya. Sekarang yang akan kita scale to fit adalah track 2-nya. Nah, udah besar juga tidak terlalu menutupi. Sekarang dengan cara manual tadi, tekan Ctrl Shift untuk menutupi seluruh layar. Oke, sekarang layarnya sudah tertutup dan sekarang kita aktifkan kembali track 3. Nah, seperti itu. Ya, terlihat perbedaannya sekarang dengan aslinya. Ya. Jadi kita tinggal sesuaikan. Mungkin ini kita perhalus pinggirnya. Oke, coba kita lihat. Oke, atau ini kita geser. Nah, supaya lampu itu ada di belakang ini. Iya, seperti itu. Nah, hilang sama sekali belakangnya. Kurang bagus kalau kursinya hilang. Kursinya jangan dihilangkan. Iya, begini. Ini untuk melihat pergeserannya dalam kendali tangan kita seperti ini. Coba lihat. Nah, kalau begitu, bagian ini juga kita harus hilangkan supaya backgroundnya sama. Ini berarti kita tarik. Ini kita copy karena ukurannya berbeda ya. Kita copy dengan Ctrl C, kemudian tekan bawa sini kursornya, paste. Nah, karena ukurannya berbeda, nanti kita harus ubah. Nah, seperti ini. Yang kita lakukan adalah menghilangkan efek warna hijau. Karena efeknya sama, maka di sini tinggal kita copy efek. Copy efek, kemudian paste efeknya. Nah, hilang sudah. Tuh. Nah, untuk itu ini kita kembalikan. Kita kembalikan dengan cara menekan tadi scale to fit-nya kita kurangin. Nah, baik, ini kan ada. Nah, seperti itu. Karena kita ingin mempertahankan gambar lampu di belakang itu. Caranya kita crop dengan menekan Ctrl Alt, ini geser ke kiri. Nah, oke, sudah. Nah, supaya sama sepanjang yang video kita, maka kita bawa terus ke sini. Ya, harus kita samakan.
kecilin. Nih, tarik sampai ke sini. Nah, supaya seluruh layar sama jadinya. Oke. Kemudian, agar tidak terpisah ketika melakukan pengeditan, pergeseran segala macam antara dua track ini kita satukan dengan cara di grouping. Namanya grouping. Jadi kita blok kedua-duanya, kemudian pilih grup. Nah, ini sudah menjadi grup ya. Tinggal kita sesuaikan ukurannya. Misalnya seukuran ini ya, kita lihat. Oke, sudah ini. Jadi kita sudah melakukan pengeditan video, audio, kemudian apa tadi, mengubah background gitu. Nah, sekarang anggaplah editannya selesai, kita aktifkan kembali suaranya. Jangan lupa aktifkan kembali suaranya. Ada di track berapa tadi? Audionya di track 4 sekarang. Nah, kita dengarkan. Oke, berarti ini sudah mulai merekam. Nah, langsung saja kita membuka PowerPoint, materi pembelajaran yang akan kita rekam. Saya misalnya di sini ya menggunakan materi pengauditan 1 yang akan saya. Berarti ini kita harus potong di sininya. Oke, berarti ini sudah mulai merekam. Nah, ininya yang kita perlebar, begitu. Ininya harus kita perlebar. Kalau begitu, ini juga harus di grup. Ctrl G tadi. Jadi 1, kita tarik sini, panjangin. Nah, coba. Langsung saja kita membuka PowerPoint, materi pembelajaran yang akan kita rekam. Saya misalnya di sini ya menggunakan materi pengauditan 1 yang akan saya rekam. Langsung kita perluas dengan menekan tombol preview. Oke. Dengan catatan di video kita adalah ini layar ini adalah layar pengantar ya, atau salam pembuka untuk memasuki ke inti materinya. Jadi ini. Tapi memang kalimatnya beda. Ini karena langsung saja kita membuka PowerPoint, materi pembelajaran. Ini udah, kalau gitu udah selesai. Kita perluas dengan menekan tombol preview. Nah, sudah selesai. Untuk itu kita simpan dan Ctrl S. Tekan Ctrl dan S. Udah, kita simpan. Berarti selesai sudah pengeditan kita dengan mengubah ini tadi. Tinggal kita melakukan seperti kemarin, tekan tombol share, pilih lokal, kemudian pilih next, dan seterusnya sampai disimpan ya. Untuk kepentingan ini saya tidak merendernya dulu, tapi pada saatnya nanti kita akan merender, karena nanti akan ada lagi
sesuatu yang lain akan kita tambahkan setelah video ini ya. Untuk sementara kita tidak merendernya. Nah, sampai di situ dulu teman-teman pembelajar, Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ini cukup membantu membuat video pembelajaran, mumpung khususnya di kampus saya ini masih sedang libur, jadi bisa menyiapkan untuk pembelajaran di semester berikutnya. Dan segalanya mudah kalau kita niat melakukannya. Kalau kita katakan mudah, maka akan mudah. Kalau kita akan bilang bisa, maka kita akan bisa. Jangan berhenti belajar dari siapapun, dari manapun, tentang apapun. Yang penting positif. Belajar menginspirasi dan menginspirasi untuk belajar. Sama-sama kita belajar. Salam sahabat pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.